warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Hidayatun-Nisa, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Intan. Nama lengkap saya adalah Intan Bahriah Malidia. Unit kerja saya di SMA Negeri Wilangencem, Kabupaten Madiun, satu atap dengan Bu Anis. Kebetulan di sini saya mengajar mata pelajaran fisika. Terima kasih. Saya akan memulai percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Anis. Apa kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Anis? Alhamdulillah, saya baik juga. Sehat Bu Anis? Alhamdulillah sehat Bu Intan. Ya, Bu Intan, untuk kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya di minggu depan kita akan melakukan observasi kelas. Oh iya, terima kasih. Dalam tujuan kita dalam hari ini ya melakukan percakapan pra-observasi, diharapkan nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran Bu Intan akan lebih siap dengan menggunakan beberapa persiapan atau juga sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Intan persiapkan. Oh iya, terima kasih Bu Anis. Untuk kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya di sini saya tidak menggurui atau tidak bermaksud untuk lebih bisa dari Bu Intan. Tetapi di sini kita saling sharing apa yang terbaik yang akan kita lakukan dalam proses pendidikan yang menuju yang lebih baik. Terima kasih Bu Anis. Untuk kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu Intan. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Intan capai dalam proses pembelajaran nanti. Terima kasih Bu Anis. Kebetulan untuk kelas 10 ini kami memakai kurikulum Merdeka. Materinya adalah tentang sumber energi alternatif. Kemudian tujuan pembelajaran nanti saya harapkan siswa itu mampu menganalisis, kemudian sebelum menganalisis tentang sumber energi alternatif, nanti peserta didik itu saya suruh untuk mendesain alat, kemudian menentukan alat dan bahannya, kemudian nanti bisa merancang, menguji coba alatnya, mempresentasikan alat tentang sumber energi alternatif. Jadi nanti pembelajaran saya lebih ke student center tentang pembuatan project based learning tentang sumber energi alternatif. Berarti Bu Intan menggunakan model pembelajaran project based learning. Dan ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti. Baik Bu Intan, lalu apa hal yang sudah Bu Intan persiapkan untuk pembelajaran nanti? Terima kasih. Untuk pembelajaran besok berarti saya sudah, yang langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat modul ajar seperti ini. Kemudian di dalam modul ajar ini sudah lengkap, mulai dari kompetensi awal yang harus dicapai peserta didik, yaitu mereka harus mampu mempelajari tentang materi energi. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila, ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran sampai assessment, sampai refleksi. Terima kasih Bu Intan. Silakan dilihat. Ini sudah sesuai dengan apa yang kemarin sudah kita pelajari bersama ya Bu Intan. Di sini sudah ada diferensiasi, kemudian juga ada kompetensi sosial emosional. Ini nanti diharapkan besok pembelajaran yang akan saya supervisi nanti ada hal-hal tersebut yang bisa atau saya lihat di dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Anis. Perlu saya tambahkan Bu Anis besok saya itu pembelajaran saya tentang project based learning. Berarti anak-anak itu saya rangsang dulu dengan
saya menayangkan video. Oh iya, bagus sekali Bu Intan. Video agar anak-anak terangsang membuat media pembelajaran. Kemudian anak-anak saya persiapkan, selain saya mempersiapkan slide, baik laptop maupun proyektor, anak-anak saya suruh buat alat. Iya, sangat bagus sekali Bu Intan, luar biasa. Jadi Bu Intan nanti di proses pembelajaran sudah memberikan contoh nyata agar siswa itu lebih mampu memahami atau lebih bisa mengerti dan memahami materi nanti yang lebih gamblang gitu ya Bu Intan. Tekstual, iya bagus sekali Bu Intan. Kemudian strategi apa yang akan Bu Intan gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Terima kasih. Strategi saya yang akan saya lakukan semua dalam proses pembelajaran student center, yaitu strateginya nanti ada pertanyaan pemantik dulu, anak-anak saya kasih pertanyaan pemantik, kemudian anak-anak saya suruh bekerja secara kelompok. Jadi secara kelompok nanti maksud saya penilaian saya nanti ada di penilaian kognitif, penilaian sikap maupun penilaian keterampilan. Jadi saya ingin lihat siswa itu dia punya bakat bisa berpikir kritis yang menunjukkan profil belajar Pancasila. Iya, bagus sekali Bu Intan ya. Jadi di situ sudah memasukkan sosial emosional tadi ya. Iya, dari kolaborasi antar temannya. Iya, berusaha untuk memahami temannya. Iya, memang dalam kurikulum Merdeka pembelajaran kita selain berdiferensiasi juga harus mengintegrasikan dengan sosial emosional anak. Terima kasih Mbak. Iya Bu Intan, saya rasa hari ini cukup percakapan praobservasi kita dan semoga nanti pada saat observasi, pada saat supervisi di kelas saya hanya duduk menunggu Bu Intan. Jadi terima kasih. Tapi saya juga mohon masukannya. Jadi bagaimana nanti pembelajaran saya kurangnya di mana? Iya, Bu Anis. Ya, begitu. Nanti jadi di sana saya menyediakan beberapa catatan ya Bu Intan dalam proses pembelajaran nanti ada beberapa hal yang harus saya catat. Nah, setelah ini prosesnya nanti akan ada pasca observasi. Oh ya, setelah pembelajaran. Iya, nanti pasca observasi itu akan dihadiri oleh pengajar praktik saya sebagai guru penggerak Bu Intan. Oh ya, terima kasih malah jadi masukan buat saya. Iya. Lebih baik. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Bu Semoga Anis. nanti semuanya berjalan dengan lancar. Oh iya, amin. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan. Iya, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anis. Andriano? Saya. Masuk? Indonesia? Yunita? Din. Yang nggak masuk siapa? Desti kemana? Oke. Sekarang kita mau masuk ke materi. Materi kita pada hari ini apa? Tentang sumber energi. Alternatif. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, Bu Intan mau mereview materi kemarin. Kemarin kita pelajari tentang apa? Global warming. Apa itu global warming? Dwi? Mana Dwi? Apa itu global warming? Pemanasan global. Apa yang
Kemudian apalagi bagaimana mencegah pemanasan global. Bagus, ingatan kalian sudah bagus. Sekarang materi kita hari ini adalah tentang sumber energi alternatif. Saya pakai bahasa Inggris. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Artinya apa? Cara apa? The future of. Berarti future-nya apa? Yang akan datang, renewable. Kalau new era apa itu? Batu, itu kan energi. Kalau ini apa? Renewable energy. Energi yang dapat diperbarui. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian nanti akan berdiskusi, membuat project itu terdiri dari apa? Kita mau membuat desain rancangan alatnya, kemudian merangkai, menguji alat, mempresentasikan. Jadi sumber energi alternatif, namanya apa? Alternatif itu apa? Misalkan jalannya macet, kemudian ada alternatif, berarti sisi lain, cara lain. Kita akan membuat suatu alat, namanya alat sumber energi alternatif sederhana. Tentang global warming, pemanasan global. Sekarang kita mempelajari tentang sesuatu yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang akan kita pelajari tentang renewable energy, energi yang dapat diperbarui. Kemudian, pernahkah kalian melihat biasanya kalau mau pergi ke SPBU, ini gambar apa? Kok? Bahasa kerennya apa? SPBU, singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Di sini ada gambar lampu, kemudian di sini ada kincir angin, kemudian di sini apa? Api. Apa ini drum band? Pernah dengar kata panic buying? Panic buying itu terjadi ketika pemerintah mau menaikkan harga BBM, kemudian masyarakat berduyun-duyun pergi ke SPBU. Mereka khawatir jika harganya naik, maka mempengaruhi apa? Uang saku kalian. Ketika terjadi panic buying, ketika terjadi antrian di SPBU, itu artinya apa? Bahan bakar minyak itu mau dinaikkan. Kenapa BBM-nya naik? Karena bahan bakar minyak itu bahan bakarnya terbuat dari fosil. Cadangan fosil itu ada di dalam bumi. Semakin lama semakin habis. Untuk itulah pemerintah melalui kurikulum merdeka, kalian diharapkan bisa membuat energi alternatif. Bisa pakai apa? Pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian kalian hari ini akan membuat suatu proyek prototipe itu alat peraga sederhana yang menerapkan energi alternatif. Ada apa? Pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin. Apalagi Kesha? Pembangkit listrik tenaga bayu. Bagus. Kemudian di sini perhatikan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini adalah alat peraga sederhana, yaitu pembangkit listrik tenaga
Hidroelektrik. Hidroelektrik itu apa? Hidroelektrik power. Berarti apa itu? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, ini adalah sebuah replika. Pertanyaan saya, dapatkah kalian membuat alat peraga lain selain ini? Bisa? Oke, kalau bisa silakan Mope dibentuk, satukan dibentuk 3 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 7 siswa. Nanti silakan tentukan langkah pembuatan proyek, tentukan alat dan bahannya. Kemudian silakan dibuat serangkai, ya, didesain. Setelah itu alat yang diuji coba. Setelah diuji coba, kita sepakati pertemuan berikutnya alatnya harus sudah selesai. Kemudian dipresentasikan. Dari sini ada yang ditanyakan? Penilaian saya nanti ada 2, yaitu penilaian kognitif sama penilaian kognitif itu pengetahuan sama penilaian keterampilan serta sikap. Pengetahuan itu bagaimana kalian memahami tentang materi ini. Yang kedua, keterampilan itu bagaimana kekreatifan kalian. Kemudian sikap, fungsinya dibentuk kelompok agar kalian bisa berkolaborasi bekerja sama dengan teman-teman. Nanti kita mau membagikan LKPD. Setiap kelompok itu akan mendapatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan pertanyaan di sini dijawab. Ya, sudah saya kasih nanti. Ada pertanyaan? Belum ya? Silakan Mope duduk sesuai anggota kelompoknya. Silakan. Ini LKPD-nya saya berikan. Silakan ditulis alat dan bahannya. Silakan ditulis judul alatnya dulu. Tentukan judul dan alatnya. Kemudian silakan dirangkai alatnya. Kemudian nanti kita sepakati 10 menit sudah selesai ya. Ini kita bagikan LKPD di kelas di kelompok 1. Kelompok 2. Yang lagi di kelompok 3. Sudah? Kelompok 1. Teman-teman apa? Namanya? Pembangkit listrik tenaga air. Alat yang dipakai apa saja? Alat dan bahannya? Dinamo. Kemudian? Tutup botol. Kemudian? Kaset, bekas kaset. Kayu. Kemudian? Lampu. Bagus. Next, kelompok 2. Sampai itu alatnya. Tunjukkan biarkan. Ini alatnya tentang pembangkit listrik tenaga gerak. Ini alatnya apa saja? Ada CD, kemudian lampu LED, ya bagus. Dinamo sama kayu. Silakan nanti diuji coba. Jadi tiap kelompok nanti presentasi ke depan menguji coba alatnya dulu. Next, kelompok yang terakhir yang di pojok sana. Ini tentang apa alatnya? Pembangkit listrik tenaga air. Ini apa sih alatnya sih? Kemudian botol, kemudian coba Yopi, diuji coba alatnya.
Sudah? Silakan. Gimana Bu? Silakan kelompok 3 mau dicoba tanya ke depan. Yopi dibantu temannya. Silakan berdiri sana. Kemudian ketika kelompok 3 presentasi, kelompok yang lain silakan bertanya. Keaktifan kalian bertanya itu saya nilai. Ya. Silakan Yopi. Dibantu temannya. Kita sambil menilai akan menilai kalian, sikap kalian maupun pengetahuan kalian. Silakan. Ini semua Bu. Laki-laki saja. Mana? Ayo sama-sama. Coba attention, perhatikan yang rupanya mau presentasi. Dan kan dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman saya akan mencoba alat PLTA. Alat dan bahannya apa dulu disebutkan? Alat dan bahannya ada tutup botol, sama dinamo, sama masker, lampu, dan karet. Yang itu tip es krim. Next. Cara kerjanya? kerjanya itu diputar bagian sini. Ditaruh meja nggak apa? Ditaruh meja nggak apa? Silakan diuji coba alatnya, yang lain perhatikan. Ini namanya apa? Replika pembangkit listrik tenaga air. Oke, Dwi Resen, dia Dwi bertanya, silakan. Ini bertanya, kekurangan dari alat ini apa? Kekurangannya itu kalau tenaga airnya itu tidak jelas dan bisa nyala. Oke, kasih. Oke, next. Zahra, tanya. Ayo, Pi, tolong jawab. Berapa lama pembuatan ini dan apakah bisa digunakan untuk masak? Bisa digunakan untuk Maksudnya kayak umum. dijawab dulu. Lama pembuatannya itu sekitar 3 hari. Nah, kalau dibuat masal itu dibuatnya agak besar di sungai. Tapi yang terjun. Oke, any question? Cukup? Tutup dulu. Ya, dicoba dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, presentasi teman kalian, bapak kalian juga bagus. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya kelompok 3. Di sini. Oke, baiklah. Kita di ujung pertemuan kita kali ini menutup. Sebelum saya tutup, pertanyaan? Tidak ada? Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pertemuan
alat peraga sederhana untuk energi alternatif, salah satunya adalah PLTA, PLTB maupun pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian untuk pertemuan berikutnya disiapkan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ada kelapa jatuh ke bawah. Karena kelapa itu punya ketinggian high, berarti dia punya energi potensial. Ini ada kelapa. Kemudian di sini ada ground itu tanah. Di sini ada high, berarti dia punya energi potensial. Kemudian kalau mobil, ada mobil melaju di tol dengan kecepatan V, berarti dia punya energi kinetik setengah mv². Silakan pertemuan berikutnya kita membahas tentang ini energi mekanik. LKS-nya halaman 70 nanti dikerjakan nomor 1 sampai 5. Ya? Ya. Sekarang Bintang mau adalah refleksi. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ada Yopi di depan. Ada apa lagi? Ada gambar PNBG. Ini apa nih? I am the winner. Benar? Oke ya. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan? Saya akhiri. Tetap semangat belajar. Jangan patah semangat. Masih juga masa depannya masih. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies sama fasilitator. Ibu Intan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Anies. Dan Ibu gimana? Ya, alhamdulillah baik Bu Intan. Bu Intan, untuk percakapan pasca observasi kita ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya Bu Intan dalam pendidikan guru pembina, yaitu Bu Sunarmi. Memperkenalkan Bu Intan. Ya, saya Bu Sunarmi Bintang, pengajar praktek atau yang mendampingi Bu Anies belajar di lapangan. Oh, ngoten. Iya. Nggih. Kebetulan sekali panjenengan tidak tembriki, berarti saya akan dapat ilmu banyak dari panjenengan. Ya, semoga. Iya. Kita lanjutkan untuk percakapan pasca observasi. Ini merupakan lanjutan dari kegiatan kita kemarin Bu Intan. Ya, kita sudah melakukan kegiatan pra observasi. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas atau supervisi di kelas. Nah, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan juga berupa beberapa pertanyaan gitu kan, berkaitan dengan pembelajaran kita kemarin. Nah, setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin, menurut Bintan, kira-kira apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Terima kasih Banis. Kemarin pembelajaran kita tentang project quiz learning. Memang tujuan saya anak itu harus dari segi kemampuan kognitif dia harus menguasai, kemudian dari skill itu berarti dia kemampuan di keterampilannya itu memang saya harapkan anak itu pandai di skill, kemudian dari segi sikap berarti dia harus secara psikologis bagaimana dia hubungan antar teman, jadi bisa berkolaborasi, berpikir kritis, bernalar kritis, kemudian bisa menghasilkan suatu produk. Jadi benar-benar pembelajarannya wonten di student center. Itu memang harapan saya. Iya, betul sekali. Ya, luar biasa ya. Kemudian apakah itu sudah sesuai dengan rencana awal yang sudah Bu Intan persiapkan? Terima kasih Baris. Semua memang sudah saya perhitungkan. Kemudian
sudah saya setting, sudah saya rencanakan sesuai modul ajar saya, dan alhamdulillah kemarin berhasil. Jadi pemikiran saya, anak itu tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, jadi ketika materi pembelajaran di kelas dia bisa menerapkan pembelajaran itu secara kontekstual. Iya, benar sekali Bu Intan ya. Jadi anak selain mendapatkan pembelajaran atau materi, anak-anak diarahkan atau mengerti. Jadi materi itu gunanya nanti untuk kehidupan sehari-hari apa ngaten nggih. Iya, kata lainnya gitu Mbak. Kemudian dari unsur pengembangan kemarin yang dilakukan, apakah ada pengembangan ke depan yang ingin Bu Intan lakukan? Terima kasih. Kebetulan fisika itu mungkin pelajaran yang momok bagi mereka. Pengembangan saya selain skill, anak-anak itu bisa pandai di bidang IT. Jadi mungkin generasi 4.0 saya harapkan seperti itu. Pengembangannya kalau 100% mendekati 100%. Kemarin sudah berhasil tentang pembelajaran IT. Di situ ada pembelajaran diferensial, bagaimana saya harus mengajar bagi siswa yang dia sukanya di seni atau kinestetik, kemudian bagaimana dia yang secara visual, audio maupun yang secara satu apa Bu? Saya lupa. Ya, audio, visual, dan kinestetik. Oh, kinestetik ya. Ngapunten saya lupa. Iya, terima kasih Bu Intan ya. Memang kita di kurikulum Merdeka harus berpihak pada murid. Jadi kita pembelajarannya memang betul sekali seperti yang sudah Bu Intan lakukan. Jadi ada diferensiasi ke anak. Anak yang sukanya tutorial tadi diarahkan ke situ, kemudian yang kinestetik, anak yang suka gerak itu bisa kita fasilitasi. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, ini tadi sudah Bu Intan sampaikan pengembangannya. Nah, ini ada sedikit mungkin kita bisa sharing ya Bu Intan, untuk bisa menambahkan teknik stop, jadi ditambahkan ice breaking. Oh iya, mohon maaf. Iya. Terlalu serius mungkin saya Bu. Jadi kemarin belum sempat ice breaking. Oh iya. Terlalu asik dengan fisikanya. Iya. Terima kasih banyak masukannya. Untuk secara keseluruhan saya rasa sudah sangat bagus mendampingi anak pada saat mereka diskusi, kemudian pada saat pembagian kelompok, Bu Intan juga sudah keliling-keliling, kemudian memberikan bimbingan dengan sabar ke anak-anak juga sudah melakukan anak agar anak itu aktif seperti apa itu sudah Bu Intan lakukan dengan baik. Nah, saya rasa ini untuk rencana tindak lanjut. Nah, itu mungkin nanti ada pengembangan yang ingin kita lakukan atau solusi dari kemarin, mungkin ada muncul masalah yang belum diatasi atau kemarin ada apa yang Bu Intan rasakan ada kesulitan. Kemungkinan karena fisika itu ilmu abstrak. Mohon maaf Bu, karena background saya dari fisika, saya bicara fisika. Jadi materi fisika itu abstrak. Kalau menurut saya anak-anak itu refleksi tindak lanjutnya saya ajak langsung ke lingkungan, bisa ke pembangkit listrik tenaga air langsung ke lokasi, mungkin rencananya begitu, atau maupun pembangkit listrik tenaga uap. Nanti rencananya tindak lanjutnya begitu. Jadi biar anak itu belajar materi fisika tidak abstrak. Iya, berarti nanti akan ada rencana kita pembelajaran di luar atau anak-anak ditunjukkan langsung ke sesuatu yang real. Iya, pembelajaran kontekstual. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Bu Intan dan terima kasih waktunya. Nah, ini mungkin kita nanti bisa lanjut dengan proses selanjutnya, ada proses coaching atau proses sharing di Bu Intan. Terima kasih waktunya Bu Intan. Kita akhiri percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya juga terima kasih sekali dapat ilmu. Mungkin pembelajaran saya terlalu kaku, berarti harus ada ice breaking gitu. Ngapunten ya. Terima kasih saya dapat ilmu itu.
terima kasih Bunda. Iya, Mbak Nis. Baik, ini sekarang giliran saya Mbak Nis. Iya. Bunda, mohon Iya. maaf tadi kami Ibu PP kan sudah mengamati percakapan observasinya antara Bu Anis selaku CGP ke panjenengan selaku rekan staff yang sudah dibimbing untuk membuat RPP berdiferensiasi, KSE dan budaya positif sudah dilakukan semuanya dan luar biasa. Dari video yang dikirimkan oleh Bu Anis ke kami di awal terkait dengan percakapan pra observasi, selanjutnya observasi luar biasa Bu Intan. Terima kasih. Memang terlihat sekali guru fisika beda mungkin yang tadi sampai lupa, bagus sekali lupa SPG. Ya bagaimanapun luar biasa dari percakapan tadi secara keseluruhan Bu Anis sudah menyampaikan peran beliau selaku coach, selaku juga pembimbing terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang mungkin baru didapatkan dari program Guru Penggerak ini. Semoga nanti bisa menginspirasi dan bisa lebih dikembangkan lagi. Secara alur luar biasa, Bu Anis juga sudah menyampaikan tujuan, bahkan ketika Bu Intan mengalami sesuatu yang mungkin macet di situ lupa memberikan SPT, Bu Anis mampu mengingatkan. Saling melengkapi. Terima kasih sekaligus juga seperti memberikan semacam masukan atau saran gitu dan bisa diterima dengan baik oleh Bu Intan, sangat luar biasa. Inilah tujuan kita berkolaborasi Bu Intan. Saling mengisi, namun tidak ada intervensi dari situ, sehingga nanti tujuan akhir kita adalah pembelajaran berpihak pada anak, sehingga anak-anak semuanya bisa terlayani dengan baik, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik seperti yang sudah dilakukan. Luar biasa, itu tujuan pembelajaran menurut saya secara keseluruhan sudah tercapai, namun mungkin sedikit ada yang juga Bu Intan istilahnya akui bahwa kurangnya SPG, mungkin itu akan lebih menyenangkan pembelajarannya kalau SPG yang kita laksanakan. Dan juga terkait dengan menurut saya adalah hasil coaching hari ini bahwa ada solusi dari Bu Intan sendiri terkait rencana tindak lanjut bahwa anak-anak mau dibawa ke pembelajaran yang kontekstual yang bisa praktek langsung sehingga bisa menambah wawasan dan akhirnya mereka nanti juga terlibat kolaborasi yang bermacam-macam karena terjun langsung ke sana itu merupakan suatu tindak lanjut yang luar biasa, rencana tindak lanjut yang luar biasa. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik dan pembelajaran Bu Intan dan khususnya dan seluruh guru di sini semoga nanti bisa terinspirasi dari kegiatan kita ini bisa lebih baik lagi, menyenangkan, dan yang utama adalah tetap anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa mencapai tujuan pembelajarannya namun tetap enjoy dan menyenangkan. Seperti itu, terima kasih Bu Anis, Bu Intan, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, cukup. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.